Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Solawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar pemirsa kisah-kisah Islami? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada video kali ini akan dikisahkan perjalanan Nabi Musa dengan gurunya, Nabi Khidir. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak baik-baik. Selamat menyaksikan. Nabi Musa alaihi salam berdiri berkhotbah di hadapan Bani Israel untuk memerintahkan mereka agar taat kepada Allah. Salah seorang di antara mereka kemudian berdiri, seraya mengatakan, "Siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Musa menjawab, "Akulah orang yang paling banyak ilmunya." Allah kemudian mewahyukan kepada Musa, "Mengapa kamu mengklaim sebagai orang yang paling banyak ilmunya, dan tidak mengembalikan hal itu kepada Allah dengan mengatakan Allah adalah Zat yang Maha Tahu?" Musa pun memohon ampunan kepada Rob-Nya. Musa berkata, "Akan tetapi wahai Rob, siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Allah pun menjawab, "Sesungguhnya, aku mempunyai seorang hamba di Majma'ul Bahrain. Ilmunya lebih banyak daripada ilmumu." Musa berkata, "Ya Rob, bagaimana aku dapat menemuinya?" Allah menjawab, "Bawalah seekor ikan besar dalam keranjang. Lalu berangkatlah ke Majma'ul Bahrain. Kamu akan bertemu dengan hamba yang beriman ini di tempat kamu akan kehilangan ikan itu." Musa segera berangkat, sementara hatinya dipenuhi oleh kerinduan untuk segera bertemu dengan hamba yang beriman itu. Hamba yang telah Allah ajari ilmu yang tidak dia ajarkan kepada Musa. Musa kemudian memanggil muridnya, Yusha' bin Nun, dan menyuruhnya untuk menangkap seekor ikan besar, lalu meletakkannya dalam sebuah keranjang. Yusha' bin Nun pun melaksanakan perintahnya. Setelah itu, dimulailah perjalanan mencari ilmu oleh seorang Nabi Allah bersama muridnya untuk mencari hamba Allah yang paling banyak pengetahuannya itu. Musa bukanlah termasuk orang yang menyukai petualangan atau perjalanan. Namun, ia sangat menyukai ilmu, dan berkeinginan untuk mendapatkannya. Sekalipun ilmu itu berada pada sebuah negeri di ujung dunia. Demi mendapatkan ilmu itu, Musa berangkat bersama muridnya, Yusha' bin Nun, untuk mencari seorang hamba Allah yang saleh, yang telah Allah ajarkan sebagian dari ilmunya kepadanya. Musa dan muridnya telah sampai di Majma'ul Bahrain. Tapi mereka tidak menyadarinya. Musa dan muridnya yang sangat kelelahan, tertidur di samping sebuah batu besar. Saat mereka tidur, ikan besar itu keluar dari dalam keranjang. Sementara, batu besar itu berada di dekat laut. Ikan itu pun melompat ke laut dengan senang, karena ia dapat kembali hidup. Setelah terjaga dari tidurnya, Musa dan muridnya melanjutkan perjalanan ke Majma'ul Bahrain untuk mencari hamba yang saleh. Saat lapar mulai terasa, Musa berujar kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, yakni ikan besar itu. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Yusha' membuka keranjang itu, tapi ia tidak menemukan ikan besar bawaannya. Ia menduga, dirinya melupakannya pada saat sedang berada di batu itu. Ia berkata, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kembali, kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Musa tahu akan bertemu dengan hamba yang saleh itu di sana, sebagaimana yang telah Allah beritahukan kepadanya. Sebab, tanda dari pertemuan tersebut, ialah ia kehilangan ikan. Dan di tempat kehilangan itulah ia akan bertemu dan belajar kepada sang hamba yang saleh itu. Musa dan muridnya pun kembali ke batu tersebut, untuk melihat salah satu dari berbagai keajaiban Allah. Khidir adalah salah seorang hamba Allah yang saleh. Allah telah mengajarkan ilmu kepadanya, yang tidak diketahui oleh seorang manusia pun. Khidir pernah meminum air dari sebuah mata air yang bernama Ainul Hayah, mata air kehidupan. Dan orang yang pernah minum dari mata air tersebut, akan panjang umurnya.
Khidir hidup hingga masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia masuk Islam di zaman Rasulullah, dan setelah itu, ia meninggal dunia. Dahulu, jika Khidir duduk di atas permadani putih, maka semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi hijau. Oleh karena itu, ia dijuluki Khidir. Khidir berkeliling dunia, untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dan menyeru umat manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Di Majma'ul Bahrain, di bawah sebuah batu besar, Khidir berdoa kepada Allah dengan mengenakan jubah merah. Musa kemudian mengucapkan salam kepadanya. Khidir pun menjawab salam tersebut. Kemudian mereka pun saling berkenalan. Khidir bertanya, "Wahai Musa, apa yang membuatmu datang kemari?" Musa menjawab, "Aku ingin mengikutimu, agar engkau mengajariku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu." Khidir menjelaskan, "Musa, aku mengetahui ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku yang tidak kamu ketahui. Dan kamu pun mengetahui ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu yang tidak aku ketahui. Selain itu, kamu juga tidak akan sanggup bersabar atas apa yang kamu lihat, wahai Musa. Bagaimana mungkin kamu dapat bersabar atas ilmu yang tidak kamu ketahui sedikit pun tentangnya?" Musa menjawab, "Insya Allah, akan engkau dapati aku, sebagai orang yang sabar. Dan aku, tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Khidir berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Inilah syarat yang diterima oleh Musa. Ia pun berjalan bersama Khidir, untuk melihat dan mendengar tanpa berbicara. Sampai akhirnya, Khidir berbicara dengannya, dan menjelaskan rahasia dari pengetahuan itu. Khidir, hamba Allah yang saleh, dan Musa, nabi yang diutus, melanjutkan perjalanan mereka. Duhai, sebuah ilmu yang sangat berharga. Sehingga seorang nabi, menjadi murid bagi seorang hamba yang saleh. Perjalanan manakah yang lebih indah dan menarik, daripada perjalanan seorang nabi yang menjadi murid, dan seorang hamba saleh yang menjadi gurunya? Dan perjalanan yang penuh dengan keajaiban demi keajaiban itu pun dimulai. Musa dan Khidir berjalan, hingga keduanya sampai di tepi pantai. Keduanya lalu minum dari Ainul Hayah. Tidak lama kemudian, sebuah perahu melintas. Khidir lalu memanggilnya, dan ternyata, para penumpang perahu itu telah mengenalinya. Khidir dan Musa naik ke atas perahu itu bersama mereka yang telah berada di dalamnya. Para penumpang perahu sudah mengenal Khidir, sehingga mereka mengizinkannya menaiki perahu tanpa memungut bayaran. Sementara itu, Musa terus menanti apa yang akan diajarkan hamba yang saleh ini. Khidir berdiri bersama Musa di salah satu ujung perahu. Tiba-tiba, seekor burung datang dan hinggap di sisi perahu, lalu mencelupkan paruhnya ke laut, dan meminum setetes airnya. Asinnya air laut membuatnya tidak suka. Karenanya, burung itu pun terbang lagi dan pergi jauh. Khidir kemudian berkata kepada Musa, "Musa, sungguh perumpamaan ilmuku, ilmumu, dan ilmu seluruh umat manusia, jika dibanding dengan ilmu Allah, adalah seperti air laut yang dipatuk oleh burung itu." Musa paham, bahwa dirinya tengah berada di hadapan orang yang bijak. Ia pun semakin takjub dan hormat kepada Khidir. Saat sedang takjub, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang sangat mengejutkan. Ketika para pemilik perahu, di mana mereka adalah orang-orang fakir, sedang sibuk menangkap ikan, Khidir tiba-tiba menuju ke salah satu papan perahu, kemudian mencabutnya. Di sini Musa tidak terima. Lalu berkata, "Mereka sudah membawa kita tanpa bayaran, tapi engkau malah merusak salah satu papannya hingga berlubang, dan akan menyebabkan perahu ini tenggelam bersama dengan para penumpangnya. Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Namun, Khidir hanya menatapnya dengan tenang. Kemudian berkata kepada Musa, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, wahai Musa, sungguh, kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku." Musa kemudian teringat akan syarat dan janji yang telah ia tetapkan untuk dirinya, bahwa ia tidak akan bertanya dan tidak akan membantah. Ia pun berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku ini, dan janganlah engkau membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku.
Selanjutnya, mereka pergi lagi, dan Khidir telah memaafkan kekhilafan pertama Musa. Sifat lupa, tergesa-gesa, dan tidak sabar memang merupakan kelemahan yang ada pada diri manusia. Adam dulu juga pernah berbuat khilaf dengan memakan buah pohon yang dilarang dan mendahului perintah Allah Ta'ala. Sehingga ia menerima balasan berupa diturunkan ke muka bumi. Seluruh anak cucu Adam mewarisi sifat tersebut, bahkan Nabi Musa. Ia khilaf akan janjinya kepada Khidir, bahwa ia tidak akan bertanya kepadanya tentang sesuatu pun, hingga Khidir sendiri yang menjelaskan hakikat kepadanya. Walaupun demikian, Khidir kini telah memaafkan Musa. Khidir melanjutkan perjalanan, membawa Musa untuk memberikan pelajaran baru, dan memperlihatkan rahasia yang lebih mengagumkan lagi. Khidir dan Musa turun dari perahu menuju ke sebuah kampung. Mereka kemudian bertemu dengan beberapa anak, yang sedang bermain dan bersenda gurau. Mereka bersih dari dosa seumpama para malaikat. Begitu lugu, dan masih belum mengerti mana yang keliru dan mana yang benar. Khidir tiba-tiba memilih seorang anak yang paling tampan, di antara anak-anak yang sedang bermain tersebut. Ia membisiki telinganya, hingga anak kecil itu berjalan bersamanya. Ketika mereka jauh dari pandangan manusia, Khidir tiba-tiba mematahkan kepala anak itu sampai meninggal. Musa melihat Khidir melakukan perbuatan itu. Ia pun berteriak marah, emosi, dan menjerit seraya berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih bukan karena ia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Sungguh, persoalan-persoalan yang pelik ini, tidak dapat dipahami oleh Musa alaihi salam sama sekali. Sekiranya salah seorang dari kita berada pada posisinya, niscaya ia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Musa. Akan tetapi, Khidir tidak melakukan apapun, kecuali atas perintah Allah Ta'ala. Khidir menatap Musa seraya berkata kepadanya, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, wahai Musa, sungguh kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku." Musa yang dalam keadaan malu atas apa yang telah ia lakukan pun menjawab, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau memperbolehkan aku menyertaimu lagi. Sesungguhnya, engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Andai saja Musa tidak mengatakan itu, tentu kita akan melihat lebih banyak lagi keajaiban dari perjalanan ini. Tapi, itulah syarat yang ditetapkan Musa alaihi salam atas dirinya. Ia mengira dirinya tidak akan berbuat khilaf lagi. Tetapi, bagaimana mungkin? Sementara moyangnya saja, Adam dulu juga melakukan kekhilafan. Sehingga keturunannya pun melakukan kekhilafan pula. Dan sesungguhnya, manusia benar-benar cenderung bersikap tergesa-gesa. Musa dan Khidir pergi meneruskan perjalanan yang penuh dengan keajaiban dan keanehan itu. Hingga ketika mereka tiba di sebuah kampung. Sementara rasa lapar, nyaris membunuh mereka. Mereka kemudian meminta makanan kepada penduduk kampung. Terlebih, Musa belum makan, sejak ikan besar itu melarikan diri dari keranjangnya. Di lain pihak, penduduk kampung itu ternyata adalah orang-orang yang kikir. Sehingga, mereka tidak mau menjamu keduanya. Musa pun bersabar, hingga Khidir membawanya tiba di sebuah dinding tua yang hampir runtuh. Khidir berkata kepada Musa, "Tolong bantu aku untuk mendirikan dinding ini." Meski lapar, Musa diam saja. Agar dirinya dapat terus menemani hamba yang saleh dalam perjalanan ini. Ia pun membantu dan menolong Khidir. Hingga keduanya berhasil mendirikan dinding itu. Setelah selesai mendirikan dinding itu, Musa berkata, "Kaum itu telah kita mintai makanan dan jamuan. Tapi mereka tidak bersedia menjamu kita. Sekiranya engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Khidir menjawab, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau." Musa seolah menyesali apa yang telah ia katakan, dan berharap andai saja perjalanan itu bisa lebih lama. Khidir kemudian berkata, "Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan-perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di belakang mereka ada seorang raja yang zalim, yaitu Hudad bin Budar.
yang akan mengambil setiap perahu secara paksa, yakni, merebutnya dari pemiliknya, agar perahu itu dapat menjadi miliknya. Apabila ia melihat perahu itu cacat, ia akan membiarkannya, dan tidak merampasnya. Raja itu datang setelah kita turun dari perahu, kemudian ia mendapati perahu itu telah berlubang, sehingga ia pun membiarkannya. Dengan demikian, melubangi perahu menjadi penyebab bagi keselamatan para pemiliknya, bukan menenggelamkan mereka. Nabi Musa yang tidak mengetahui hal-hal gaib itu, merasa kagum. Seringkali manusia tertipu oleh akalnya, padahal ia tidak mengetahui hikmah Allah yang ada di balik keadaan yang dialaminya. Bahkan, terkadang keadaan itu melelahkannya. Adapun anak itu, lanjut Nabi Khidir, namanya adalah Jaisur. Kedua orang tuanya mukmin. Adapun dia sendiri, jika Allah membiarkannya sampai dewasa, niscaya ia akan menjadi orang kafir. Allah akan menggantikan kepada kedua orang tuanya, dengan seorang anak lain yang lebih baik dari dia. Seorang anak beriman, yang tidak akan melelahkan mereka berdua. Begitulah, kematian anak itu justru menjadi obat bagi kedua orang tua yang beriman itu. Sekalipun, mereka harus merasakan kesedihan yang sangat. Sungguh, rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Adapun dinding itu, adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Ayah mereka seorang laki-laki saleh. Di bawah dinding tersebut ada harta simpanan, yang diletakkan oleh ayah mereka untuk mereka. Ayah mereka telah berdoa kepada Allah, agar keduanya dapat menemukan harta simpanan itu. Allah kemudian mengabulkan doanya. Dia memerintahkan kepadaku, untuk pergi ke sana, dalam rangka untuk mendirikan dinding tersebut sebelum runtuh. Sehingga, jika mereka sudah besar, mereka akan menemukan harta simpanan itu. Musa, inilah penjelasan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Khidir kemudian meninggalkan Musa, dan Musa pun meninggalkannya. Setelah menempuh perjalanan ini, Musa kembali kepada Bani Israel, dengan membawa pengetahuan yang baru, dan kebaikan yang melimpah. Kisah perahu yang dilepas papannya, anak kecil yang dibunuh, dan dinding hampir roboh yang didirikan. Setelah berlalu waktu yang cukup lama, tepatnya pada masa Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sungguh, kita berharap Musa dapat bersabar agar kita dapat melihat banyak peristiwa yang menakjubkan. Dan sudah tentu kita semua menginginkan hal itu." Demikianlah kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Kiranya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya, pertama, ilmu Allah itu sangatlah luas tak terbatas. Kedua, hendaknya, seseorang tidak terperdaya atau terburu-buru, dalam menjawab maupun mengambil keputusan. Sebaliknya, hendaklah ia mengembalikan ilmu dan keputusan kepada Allah, dengan mengatakan Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Ketiga, menghormati ustadz dan pengajar, serta rela bersusah payah untuk mendapatkan ilmu. Keempat, sabar dalam menuntut ilmu, hingga berhasil mendapatkan apa yang didamba. Kelima, tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan sebuah kalimat, sebab kalimat tersebut dapat kita kuasai manakala belum kita ucapkan. Ketika sudah kita ucapkan, maka kalimat tersebut yang menguasai kita. Dan masih banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Semoga kita bisa menerapkan pelajaran-pelajaran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. وأكون للخير العميم مثالا